supaya nanti tidak mengganggu dropnya. Untuk yang sebelah bisa kita kira-kira sekitar di sini. Oke, tinggal kita lubangi. Kebetulan mataburnya ini bulatnya, besarnya sama dengan gerak ini ya. Jadi enak sekali, tinggal kita lubangi. Oke, saatnya dilubangi. Kedua lubang sudah kita dapatkan, tinggal kita masukkan untuk shock dratnya. Ya, ini satu saja ya, tidak shock drat luar dalam, tapi cukup satu karena pipanya tebal. Kalau pipa tipis harus pakai shock drat luar dalam, karena ini tebal. Semoga saja nanti kencang ya. Oke, tinggal kita buat seal. Nah, ini seal dari ban bekas, kita buat beberapa seal. Sudah didapatkan beberapa seal, tinggal kita pasangkan ya di shock drat ini. Masing-masing kita beri 2 seal. Sealnya sudah terpasangkan dan diberi double ya, tinggal kita masukkan di lubang. Untuk supaya tidak bocor, ini di dratnya kita beri seal tip, semuanya kita beri, kedua-duanya, tinggal nanti kita bautkan dengan kencang. Oke, sudah terpasangkan kedua-duanya, semoga saja kencang ya. Hanya memakai satu shock drat. Kalau tidak kencang ya beri shock drat dalam juga, tapi kita tambah lem juga supaya lebih rapat. Begini, oke. Semoga saja airnya tidak berobos. Sekarang ini kita buatkan saringan, penghalang saringan. Ini dari pipa yang sudah diluruskan ya. Tinggal kita ukur. Ini pakai pipa yang ukurannya sama. Setelah terpotong seperti ini, selanjutnya kita lubangi pakai solder. Kita lubangi sebanyak-banyaknya
Oke, saringannya, penghalang saringannya kedua-duanya sudah jadi, tinggal dipasangkan. Oke, kita pasangkan yang di sebelah. Caranya, lihat caranya ya, kita taruh di bawah untuk shock drat untuk menghalangi saringan nanti ya, supaya tidak mengganggu jalannya air keluar. Oke, sudah pas. Kalau sudah pas, kita lem supaya tidak bergerak ataupun berpindah tempat. Untuk yang satunya ini kita pasangkan terakhir, tapi ini tidak dilem. Sekarang untuk tutupnya saja dulu yang kita rangkai. Untuk yang tutup sini, ini nanti juga kita lem ya, yang dalam dilem, yang luar juga kita lem. Tapi ini kita pasang untuk shock drat dulu. Nah, shock drat luar dalam ini semuanya harus kita pasangkan, tapi ini kita potong dulu ya, supaya tidak mengganggu di dalamnya. Nah, kebetulan sudah punya potongannya sama ya, jadi tinggal kita pasangkan. Sekarang kita buat lubangnya dulu, bebas lubangnya, di tengah, di pinggir, tapi ini nanti supaya masuk ya, tidak hanya pas tapi supaya masuk semuanya, karena pakai shock drat luar dalam. Nah, ini kan dratnya masuk semua ya, kita taruh di dalamnya begini pemasangannya. Tapi kita beri seal ban bekas, jadi ini tanpa lem udah kencang. Oke, sudah terpasangkan shock dratnya dan tidak mengganggu untuk pipanya nanti saat dimasukkan ya, bisa masuk semuanya aman. Oke, kita lepaskan lagi karena belum dilem ya. Untuk sekarang yang lebih inti, kita siapkan sebuah saringan, ini kain saringan akuarium ya, saringan akuarium ini bagus sekali, ini dia mudah meresap dan mudah sekali dibersihkan, dan ini murah sekali harganya, beli di online banyak, tinggal kita uwel-uwelkan saja lalu dimasukkan. Ini pun bekas ya, tidak baru, ini bekas saringan juga, tinggal kita masukkan di dalamnya, di tengah-tengahnya. Nanti saatnya kotor banget, ini bisa dilepaskan dan dibersihkan, sangat mudah dibersihkan. Apalagi ini alatnya ini bisa dibongkar pasang ya, jadi suatu saat bisa dibongkar untuk dibersihkan. Oke, sudah terpasang. Oke, pas padet, tinggal ini saringan, penghalang saringannya ini baru kita pasangkan. Lihat posisi pemasangannya di bawah drat, shock drat. Tujuannya ini untuk menghalangi saringannya supaya tidak masuk ke jalan air, jadi airnya tidak terganggu, tidak tersumbat begitu ya. Sepertinya udah pas terpasang, tidak perlu dilem, cukup kita ganjal dengan pralon, dengan pipa. Tapi ini saya potong dulu karena kepanjangan ini ya, ini sudah saya potong, sepertinya sudah bisa masuk. Oke, cukup kita masukkan begini, ini sudah menghalangi itu saringan. Suatu saat dibongkar ini bisa dilepaskan, tinggal kita tarik, nah bisa keluar.
tinggal mengambil saringannya untuk dicuci. Oke, setelah itu tutupnya, ini tutupnya kita pasangkan. Kalau ini kita lem ya. Oke, saya lem dulu. Sudah terpasangkan, tinggal yang sebelah ya, ini tutupnya juga kita pasangkan, tapi tidak pakai lem. Yang ini tidak pakai lem, tapi bisa pakai plastik atau pakai seal tip. Ini saya menggunakan seal tip saja. Ini caranya, ini seal tipnya kita pasangkan di pinggirnya pipa sini ya. Setelah terpasangkan, tinggal kita tutupkan mentok ya. Nah, ini nanti setelah tertutupkan bisa kita lepaskan lagi dengan cara kita pukul-pukul keluar. Ini sudah bisa keluar. Oke, ini kita pasangkan, kita kencangkan dulu. Tutupnya sudah terpasang semua, tinggal kita pasangkan untuk keran atau stop keran. Ini saya memakai stop keran. Ini ukuran setengah in semuanya. Untuk posisi air masuk, nah ini air masuk ya, ini bisa dari atas, jadi berdiri begini, ataupun kita balik dari bawah. Itu tinggal selera ya. Oke, tinggal kita pasangkan untuk stop kerannya. Ini sekarang sudah jadi, tinggal kita coba, kita pasangkan apakah berhasil alat ini. Inilah hasil akhirnya. Ini sudah saya pasangkan, ini merupakan sumber airnya masuk ke sana ya, melalui saringan. Dan ini saya pasangkan tambahan pipa supaya terlihat lebih jelas. Kalau tidak dipasang moncrot-moncrotnya. Oke, ini airnya sudah di dalam sana, dan kita buka untuk air pertama ya. Ini air masuk pertama, kita lihat kondisinya sangat keruh, sangat kotor, dan ini semuanya airnya air kotor ya masuknya. Sekarang saya matikan yang di atas untuk mencoba, kita lihat hasilnya setelah melalui saringan. Oke, lihat hasilnya, airnya sangat jernih, bening sekali, bisa untuk mengaca ini untuk airnya. Inilah hasilnya. Tapi ini tidak langsung bersih ya, waktu pertama kali menyalakan menghidupkan ini masih kotor. Jadi harus menunggu untuk beberapa saat air baru jernih. Oke, lihat hasilnya begitu beningnya. Sekarang kita coba nyalakan untuk kedua-duanya. Oke, yang di atas air pertama masih keruh. Sekarang yang di bawah setelah melalui saringan, airnya sangat jernih. Jadi untuk saringan berfungsi dengan baik. Perbandingannya kita saksikan, dari air yang begitu keruh bisa menjadi bening. Nah, ini untuk pembongkaran ya setelah dipakai.
mungkin beberapa bulan atau bahkan tahun. Kalau sudah kotor, nah tinggal kita lepaskan, dipukul-pukul ke bawah sudah lepas, tinggal kita bersihkan, ambil di dalamnya, kita cuci lagi dan kita masukkan lagi dan ditutup lagi. Nah ini sudah ditutup dan tidak bocor ya, dan ini masih ada airnya. Oke, semoga bermanfaat. Silakan mencoba. Mohon maaf segala kesalahan dan kekurangannya. Terima kasih.